Vigilante. Selamat datang. Oke lagi welcome back di channel Vigilante. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari anime Sekai Saikyo no Assassin. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa lagi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Oke Gima, bela no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, topik untuk fakta kali ini ialah ujian atau tes masuk akademik. Jadi ya, satu topik itu aja lah yang Mimin akan angkat dan yang akan kita bahas di video kali ini Kima. Oke? Baiklah, kita langsung masuk ke topiknya, yaitu tes masuk akademik. Nah, kayak yang ku bilang di video sebelumnya Kima, kalau di volume 2 light novelnya ini, yaitu artnya hanya bercerita mengenai Luffy dan kawan-kawan yang memasuki akademi kesatria. Nah, awalnya itu Kima, si Luffy, Tarte, dan si dia ini mengikuti tes ujian untuk masuk ke akademi kesatria. Nah, sebelum mengikuti tes pertama, Luffy di situ sadar kalau ada seseorang yang harus ia waspadai. Orang tersebut ialah Naois Gepis, yaitu pewaris dari keluarga Gepis. Keluarga Gepis sendiri merupakan salah satu dari 4 bangsawan besar. Diketahui juga, sifat dari keluarga Gepis ini ialah narsistik, elegan, dan suka memaksa. Nah, kesemua fakta tersebutlah yang membuat Luffy sadar kalau si Naoise ini perlu diwaspadai. Oke lah, sekarang kita masuk ke ujian atau tes pertama, yang dimana seperti tes ujian masuk pada umumnya, yaitu ujian tertulis. Nah, setelah selesai, di sini diketahui hasil dari ujian pertama ini atau ujian tertulis ini ialah Tarte menduduki peringkat 1 dari semua pelayan dan menduduki peringkat 6 untuk semua siswa yang ada, termasuk bangsawan, orang biasa, dan pelayan. Ya, bisa dibilang peringkat 6 secara keseluruhan lah Kima, namun ia peringkat 1 dari semua pelayan yang mendaftar. Ngerti kan Kima? Oke. Kemudian ada si dia yang sudah berganti nama menjadi Claudia Tuahade. Ya, biar gampang tetap kita panggil si dia aja lah ya Kima, oke? Si dia ini menduduki peringkat 3 dari semua siswa yang ada. Kemudian ada si Naoise Gepis tadi yang menduduki peringkat kedua dari semua siswa yang ada. Dan si Luffy menduduki peringkat 1 dari semua siswa yang ada. Sedangkan si Epona atau si pahlawan tersebut menduduki peringkat 8 terbawah dari semua siswa yang ada. Nah, bisa kita lihat dari rankingan tersebut Kima, kalau si Luffy dan si Naoise ini bisa dibilang cukup imbang lah, karena persaingan mereka cukup ketat. Hal itulah yang membuat si Luffy ini menjadi semakin mewaspadai si Naos ini Kima. Oke, kemudian kita masuk ke ujian kedua bagian mantra atau sihir, yaitu tes sihir atau mantra. Nah, untuk ujian kedua kali ini memiliki beberapa poin yang akan diujikan, yaitu antara lain yang pertama, volume keluaran mana penyihir, jumlah mana yang bisa ditahan selama merapal mantra, kemudian kecepatan mantra, dan akurasi mantra. Nah, hasil dari tes ini diketahui yaitu si dia menduduki peringkat pertama. Kemudian ada si Luffy yang menduduki peringkat kedua, si Naoise tadi menduduki peringkat ketiga, Epona dengan peringkat keempat. Kemudian ada seorang anak ajaib dari keluarga yang berspesialisasi dalam sihir yang menduduki peringkat kelima. Kemudian ada Tarte yang menduduki peringkat keenam. Nah, kalau kalian tengok Kima, lagi dan lagi si Luffy ini terus dipeper atau digempet sama si Naoise ini Kima. Dan si Naoise ini juga nggak mau kalah dari si Luffy. Jadi bisa dibilang persaingan ketat muncullah di antara mereka berdua. Sementara itu, si dia ini karena memang ia adalah seorang guru sihir, maka ujian kedua kali ini sangatlah mudah untuknya. Oke, sekarang kita masuk ke ujian kedua bagian tes fisik. Nah, kalau yang tadi itu tes sihir, sekarang mereka masuk ke tes fisiknya. Untuk tes kali ini Kima, tidak dibuat perankingannya, jadi hanya sekedar lulus atau tidak. Dan diketahui, beberapa orang yang lulus tes ini antara lain, ya udah pastilah si Luffy, Tarte, Naoise, Epona, dan 3 orang lainnya. Sementara si dia memang juga tetap lulus, namun ia lulus dengan bersyarat, yaitu perlu belajar dan melatih fisiknya lagi. Ya, kayak yang udah aku bilang tadi gimana, si dia ini memang kan spesialis di sihir, bukan di fisik. Jadi ya, si dia tetap lulus, namun dia lulus dengan syarat. Gitu gimana, oke? Kemudian kita masuk ke ujian yang ketiga, yaitu tes sparring. Peserta giliran pertama di ujian kali ini ialah Tarte.
Tarte akan melawan seorang kesatria yang tidak diketahui namanya. Saat pertandingan akan dimulai, kesatria tersebut seketika itu juga langsung menundukkan kepalanya seakan sangat menghormati Tarte. Ternyata, Kima, diketahui kalau kesatria tersebut merupakan seorang kesatria yang dulu sempat diselamatkan oleh Tarte di sebuah medan perang. Nah, dulunya Kima, si Tarte ini pernah dikirim si Luffy ke sebuah medan perang. Si Luffy ini ingin agar si Tarte memiliki sebuah pengalaman di medan perang. Alhasil, Tarte pun diterjunkan ke medan perang dan disitulah ia bertemu dengan kesatria tersebut. Nah, si kesatria tersebut juga sempat berkata sebelum pertandingan dimulai kalau ia akan memberitahukan kepada kepala profesor akademi tersebut kalau Tarte memiliki sebuah julukan pada saat di medan perang waktu itu, yaitu Electric War Maiden atau gadis perang listrik, karena pencapaian dan keganasan Tarte saat di medan perang waktu itu. Kemudian, Tarte pun seketika tersipu malu mendengar julukan mengenai dirinya. Oke, kemudian pertandingan pun dimenangkan mudah oleh Tarte. Bahkan si Tarte ini bukan lagi memenangkan pertandingan, namun langsung mengalahkan musuhnya. Dalam artian, si Tarte ini langsung membuat si kesatria tersebut menyerah dengan sangat mudah. Oke, kemudian kita lanjut ke sparring babak yang kedua, yaitu pertandingan antara si Dia atau si Claudia, ya kita panggil si Dia aja lah ya, dengan seorang kesatria juga. Nah, for your information Kima, ujian sparring kali ini yaitu menandingkan antara peserta ujian dengan para kesatria. Jadi bukan peserta lawan peserta ya Kima. Ya namanya juga Akademi Kesatria ya kan. Ya tentunya testingnya juga pasti dengan para kesatria di sana Kima, oke? Baiklah, kemudian si Dia ini pun kalah dengan cukup mudah. Karena ya seperti yang kita tahu kalau si Dia ini bakatnya di sihir, bukan di pedang. Namun si Dia ini tetap diluluskan karena perjuangan dan usahanya. Jadi sebenarnya Kima, penilaian untuk lulus di ujian kali ini bukan untuk mengalahkan para kesatria. Jadi sekedar hanya ingin melihat usaha yang diberikan para peserta. Oke, kemudian kita masuk ke sparring yang ketiga, yaitu antara si Epona dan seorang komandan kesatria yang dilengkapi full armor. Dan ya, pertandingan kali ini dimenangkan dengan sangat mudah oleh si Epona atau si pahlawan tersebut, dengan hanya sekali pukul saja. Kemudian pertandingan yang terakhir yaitu antara Luffy dan Naoise melawan dua wakil komandan. Jadi kayak sparring dua lawan gitulah Kima. Nah, di sini si Luffy dan si Naoise ini berebut menjadi seorang ketua kelas nantinya. Nah, diketahui juga Kima, semua tes yang dilakukan tadi itu bertujuan sebagai penilaian untuk penempatan kelas. Jadi ya pada dasarnya semua siswa yang mendaftar udah dipastikan langsung diterima. Namun, tes atau ujian tersebut dilakukan untuk penempatan kelas mereka nantinya. Apakah mereka ditempatkan di kelas tertinggi seperti S-Class atau di kelas bawah? Gitu Kima, ngerti kan? Oke, kemudian di sparring kali ini, Luffy awalnya ingin mengalah kepada wakil komandan tersebut. Luffy takut kalau identitasnya sebagai assassin akan terbongkar. Dan yang lebih parahnya, ia takut kalau ia akan membunuh si kesatria tersebut nantinya. Alhasil, Luffy pun tidak menggunakan pisau miliknya. Ia memilih untuk menggunakan sebuah pedang agar bisa menekan kekuatannya. Dan ya, Luffy pun memenangkan sparring tersebut dengan sedikit usaha, karena ia terpaksa harus menggunakan pedang yang dimana itu bukan senjata seorang assassin. Nah, si Naoise ini juga memenangkan sparringnya. Alhasil, Luffy dan Naoise pun terpaksa berbagi posisi sebagai ketua kelas. Kemudian kita lanjutkan ke skor akhir ujian mereka. Diketahui kalau kelas S atau kelas tertinggi hanya berisikan 8 peserta dengan tingkat teratas. Kita mulai dari peringkat terbawah yaitu peringkat 8, yaitu ada Belru Crutalis. Ya aku sendiri pun gak tahu siapa ini si Belru ini, cuman ya lambat laun pasti akan diketahui lah, oke? Kemudian di peringkat ke-7 ada Bere, di peringkat ke-6 ada Kranta, dan di peringkat 5 ialah Tarte. Nah, mereka tiga itu ialah sama-sama dari status pelayan. Kemudian di peringkat ke-4 ada si Epona, sang pahlawan. Di peringkat 3 ada Claudia Tuahade atau si Dia. Dan di peringkat 2 peringkat 2-nya kosongan. Dan di peringkat 1 ada Luffy dan Naoise. Nah, kalau kalian tanya Kima, kenapa peringkat 2 nggak disebutkan atau kosong? Itu karena Luffy dan Naoise ini seimbang di semua ujian tadi. Jadi kayak skor mereka imbang lah.
Itu sebabnya mereka berdua terpaksa harus berada di peringkat pertama bersama-sama dan harus berbagi posisi sebagai ketua kelas. Namun Kima, hal yang paling diincar si Luffy ini bukanlah menjadi seorang ketua kelas. Namun si Luffy ingin satu kelas dengan si Evona, yaitu sang pahlawan. Dan ya, misi kali ini si Luffy terbilang sukses lah, karena ia berhasil masuk ke kelas S dan satu kelas dengan si pahlawan. Disinilah nanti awal mula si Luffy dan pahlawan mulai berteman, Kima, oke? Oke lah Kima-kimaku sekalian, sekian pembahasan dari fakta kali ini. Nah, aku sendiri pun cukup suka lah dengan Arc Academy ini. Karena ya jadi adalah terasa sedikit-sedikit genre schoolnya, ya nggak Kima? Baiklah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima. 心臓を捧げ